Maaf, At-Tirmidzi itu bukan nama asli. Nama aslinya Muhammad. Beliau berasal dari Tirmidz atau Turmud, dikenal dengan At-Tirmidzi. Yang ingin saya sampaikan kepada antum sebagai ibrah atau pelajaran menarik untuk kita koreksi diri. Beliau ini ahli ibadah, ahli fikih, hafal Quran dengan berbagai riwayatnya, paham banyak hadis sampai menuliskan kitab hadis, rajin tahajud tiap malam, rajin puasa sunnah, tapi di akhir kehidupannya, mohon maaf, matanya buta, Pak. Matanya buta. Kenapa buta? Karena seringkali menangis, memohon mengibah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterima amal solehnya sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ya Syekh, lima hakadha? Syekh, kenapa Anda mesti seperti ini, menangis sampai buta matanya?" Apa jawab beliau? Lihat kalimatnya. "Saya menangis seperti ini sampai mata saya demikian karena saya selalu bermohon kepada Allah agar Allah berkenan menerima amalan yang telah saya kerjakan. Saya takut ketika menghadap Allah bekal saya masih dianggap kurang." Anda bisa bayangkan, imam fikih, imam besar, ahli hadis, rajin tahajud, salat tiap malam, puasa siangnya, hafal Quran dengan seluruh riwayatnya, menulis kitab hadis, di akhir hidupnya, di masa tuanya, masih menangis sampai matanya buta karena takut ketika menghadap Allah bekal masih kurang. Bandingkan dengan antum saat ini, kita semua, saya, Anda, kita. Imam besar juga bukan. Jadi makmum kadang-kadang. Salat malam belum tentu. Quran belum dihafalkan. Jangankan untuk menghafal Quran, untuk baca pun belum punya waktu. Hadis belum diketahui. Jangankan untuk meriwayatkannya, untuk datang pada mendapatkan kajian satu hadis pun sulit untuk mendapatkannya. Masya Allah. Apa yang sudah antum lakukan sampai dengan saat ini? Jangan-jangan di akhir hidup, di masa tuanya masih sibuk dengan menyiapkan dunianya. Masya Allah. Imam At-Tirmidzi masih sibuk baca Al-Quran. Antum imam bukan. Masa akhir hidupnya masih sibuk dengan Al-Quran. Ada yang masih karaokean juga dan sebagainya. Masya Allah. Ini bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian, hidup kita terbatas. Suatu kali kita akan kembali. Dan kita tidak tahu kapan kita pulang. Demi Allah saya katakan, kita tidak tahu kapan kita pulang. Bahkan antum keluar dari sini pun mungkin harap-harap bisa berubah dengan kebaikan, tiba-tiba malaikat datang lebih cepat dari apa yang antum duga. Baru tobat begitu keluar masjid, Masya Allah. Allahumma inni as'aluka min fadlik, kaki kiri keluar. Tiba-tiba yang keluar malaikat keluar. Assalamualaikum, waktunya pulang. Kapan saja bisa terjadi. Kita nggak bisa milih ya. Antum bisa duluan, saya belakangan, bisa. Atau ditukar, saya belakangan, antum duluan, mungkin. Iya. Oh, salah. Bisa, saya duluan setelah antum, bisa, gitu kan? Jadi semua bisa terjadi ya. Baik, At-Tirmidzi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepadanya, beliau menyampaikan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma akthar ma yudkhilun nas al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya bima makna akan amalan-amalan yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Akthar ma yudkhilun nas al-jannah. Tentang amalan apa saja yang banyak memasukkan seseorang ke surga. Ini kita turunkan. Baik, hati-hati teman-teman. Tadi syarat pertama iman sudah kita miliki, kedua amal saleh. Ya, karena itu dua kalimat ini di Quran nggak pernah dipisahkan. Ya, wal 'asr innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Setelah ada kata iman, setelahnya amal saleh. Baik bentuk kalimat amal saleh ataupun rinciannya. Nah, sekarang kita bertanya, ya Rasulullah, kami ingin beramal saleh. Amal apa yang bisa memasukkan kami ke surga? Maka disebutkan di At-Tirmidzi tadi nomor hadis 2004, Ibnu Majah nomor hadis 4246, ditanya Rasulullah SAW tentang amal yang banyak memasukkan seorang ke surga. Apa jawabannya? Allah. Kata Nabi, amalan yang bisa banyak memasukkan seseorang ke surga adalah taqwallah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau antum misal, mohon maaf, ingin mudah masuk surga, sebetulnya sederhana. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Kata Nabi, tingkatkan takwa, maka Anda akan ke surga. Tingkatkan takwa, mudah Anda melangkah ke surga. Nah, hanya persoalannya, ya Rasulullah, bagaimana cara kami meningkatkan takwa itu? Ini poin utamanya. Teman-teman sekalian, di dalam Quran, kalimat takwa disebutkan 115 kali. Nah, jadi tugas kita, ketika Nabi mengatakan, Anda tingkatkan takwa kepada Allah, maka itu akan mengantarkan Anda mudah ke dalam surga. Lalu Anda teliti di Quran, apa menurut takwa yang dimaksudkan? Ketika Anda teliti 1, 2, 3, ternyata kata takwa derivasinya disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Tugas Anda lah yang menurunkan kalimat takwa itu, lalu keluarkan amalan-amalannya. Bikin menu kemudian dalam kehidupan kita.
Ada 115, turunkan. 1, 2, 3, 4, turunkan. Bagi yang Anda mampu untuk mengerjakannya. Jadikan menu dalam kehidupan. Sekarang, kita coba ambil contoh misal. Pelan-pelan. Quran surah kedua, ayat 2 sampai 5. Posisi paling kiri, dari atas sampai dengan ke bawah. Ini contoh umum ya, contoh umum dulu. Ini yang standar. Jadi kalau yang standar ini aja Anda belum bisa kerjakan, maka langkah Anda berat menuju surga. Ini yang paling standar. Yang paling standar. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalimat takwa pertama di Quran. Semua isi Quran jangan diragukan kandungannya, akan menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kalimat takwa disebutkan pertama kali. Siapa mereka ini? Ayo kita turunkan amalan standarnya. 1, ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib, iman. Anda sudah dapatkan ini? Syarat pertama Anda sudah punya. Masyaallah. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. 1, salat. Masyaallah. Standar. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infaq. Masyaallah. Awas bukan zakat, ingat infaq. Awas hati-hati, beda ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, Al-Quran. Masyaallah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, sudah selesai. Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 3 poin ini dulu, sebentar. Saya ambil satu saja, yang ini. Hati-hati. Antum ingin mendapatkan dunia, pekerjaan sukses, karir menanjak, Masya Allah, disiapkan luar biasa. Sekolah tinggi-tinggi, bikin jadwal, bikin pelatihan supaya sukses sampai mencapai karir dunianya. Masya Allah, begitu meninggal, nggak dibawa sampai ke akhirat. Seriusnya luar biasa, sampai dapat handphone yang bagus, Masya Allah. Rumah yang luas, mobil yang indah, motor yang hebat. Demi Allah saya katakan, jangankan ke surga, ke alam kubur dibawa nggak? Antum boleh cek, silakan. Kalau perlu bikin wasiat, silakan bikin wasiat. Nggak akan ada yang bisa sanggup bawakan itu. Ma, ini handphone papa didapatkan dari harta yang halal. Dari sejak awal papa punya ini. Tolong yang banyak kalau meninggal sertakan ke alam kubur. Masya Allah. Kalau kangen di sekolah aja. Bisa. Antum meninggal selesai nggak dibawa. Apalagi motornya, mobilnya, rumahnya nggak ada, selesai. Apa yang dibawa pulang? Ternyata bukan bekal dunia, bekal akhirat. Tapi poin saya, untuk mengerjakan amalan dunia saja Anda begitu serius yang luar biasa. Padahal sifatnya hanya singkat dan tidak akan dibawa pulang. Tapi untuk urusan yang abadi, berapa yang sudah kita siapkan? Lihat amalan standar, cek. Kalau pada yang standar ini saja Anda masih abai, artinya iman kita belum benar di situ. Belum siap kita menuju surga dengan ringan. 1, sholat. Tolong cek di mushafnya. Teman-teman, nanti kalau kita jumpa lagi, dimanapun, antum biasakan bawa mushaf ya. Ya, kalau tidak ada di aplikasi nggak apa-apa, di handphone. Supaya nanti saya tunjukkan, ada perbedaan nanti dari segi tulisan ke pemaknaan. Jadi nanti kalimat sholat di situ dituliskan dengan bahasa yang khusus. Kalau tulisannya tidak sama berarti mushaf Anda keliru. Jadi kalau Allah berfirman begini misalnya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, artinya salat yang diwajibkan pada Anda cuma satu saja. Tidak banyak. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Tunaikan salat dari mulai matahari tergelincir sampai ke malam plus salat fajar. Ditafsir oleh Nabi dari matahari tergelincir zuhur, kemudian masuk kemudian asar. Kemudian setelah itu maghrib sampai ke isya plus dengan salat fajar. Ada di At-Tirmidzi nomor hadis 414, di hadis Muslim hadis 728 sampai 729. Teman-teman sekalian, kenapa diungkapkan dengan bentuk seperti ini? Ingin menunjukkan bahwa salat yang difardukan oleh Allah, yang wajib bukan cuma 1 tapi ada 5. Jaga waktu salat ini, tunaikan dengan baik. Quran surah kedua ayat 238, hafidhu 'alas shalawat. Jaga waktu salat-salat ini. Sekalipun Anda menunaikannya belum tentu bersama banyak orang. Anda nggak bisa berjamaah, jangan sampai tinggalkan sholat sekalipun Anda tunaikan dengan sendirian. Makanya diungkapkan dengan bentuk seperti ini. Sekarang saya mau tanya, silahkan cek berapa banyak dari orang yang mengaku beriman kepada Allah yang sering mengabaikan sholat. Jangankan berjamaah, sholat sendirian pun masih tertunda pula. Jam berapa zuhur? Ada yang melihat waktu sholat, ada yang begini dan sebagainya. Masya Allah, antum waktu dunia hafal. Jam berapa masuk kerja? Jam 7. Jam berapa jam makan? Jam berapa jam istirahat? Jam berapa keluar? Kapan gajian? Masya Allah, urusan dunia begitu hafal luar biasa. Urusan akhirat, jam berapa sholat isya? Subuh jam berapa? Masya Allah, 439, 437, 43, Masya Allah. Jamaah masjid, Habibur Rahman berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Luar biasa, Masya Allah. Padahal 2 rakaat sebelum subuh, itu nilainya lebih daripada dunia dan seisinya. Masya Allah.
Masya Allah. Lebih daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 724. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Saya mau ambil contoh sebentar. Besok tolong DKM di sini kasih pengumuman ya. Siapa yang bisa sholat subuh di sini, kemudian mengerjakan 2 rakaat subuhnya, 2 rakaat sebelum subuhnya, 2 rakaat sholat sunnah, masing-masing akan mendapatkan amplop sebanyak 500.000 rupiah. Hanya untuk 50 orang pertama. Masya Allah. Baik. Saya mau tanya pada antum, kira-kira besok yang akan datang ke masjid ini, kalau subuhnya jam 4, misal 4.37, kira-kira jam berapa datang ke sini? Jam 3, jam 2. Demi Allah saya katakan, ada yang nginap, Pak. Untuk 500.000 yang ini, ada yang nginap. Ya. Sekarang Allah tawarkan dunia dan seisinya, lebih daripada dunia dan seisinya. Berapa yang ngambil? Saya hanya ingin menggambarkan bahwa ada sesuatu yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Urusan dunia yang akan Anda tinggalkan, begitu Anda kejar-kejar. Tapi yang iman standar aja, kadang-kadang kita abaikan. Tapi kalau ditanya, cita-citanya tinggi itu. Masya Allah. Ingin masuk surga? Surga apa? Masya Allah. Surga Firdaus. Itu kan tingkat paling tinggi. Anda menginginkan surga Firdaus dengan amalan yang standar, standar pun nggak masuk. Bagaimana bisa meraihnya? Motor aja kalau nggak pakai standar, jatuh. Apalagi iman antum. Lihat poinnya. Salat. Dan yang paling luar biasa, kalimat salat ini pun diawali dengan bentuk jamak lagi, menunjuk kepada orangnya langsung. Yuqimun, un. Kalau ada un, berarti orang itu. Sudah. Kalau ini jenis salatnya, yang tadi salat ini. Kalau yang ini kepada orangnya, un. Pertama jamak menunjukkan jenis salatnya, yang kedua menunjukkan jenis orangnya. Saya beri contoh ya. Kalau seorang misalnya menunjukkan laki-laki, itu dasar. Misal muslim. Ini satu orang. Laki-laki. Kalau Anda ingin jadikan perempuan, tinggal tambah tak di ujungnya, gampang. Muslim jadi muslimah. Selesai. Ini rumus cepat Bu ya. Muslim jadi apa? Muslimah. Kalau mukmin laki-laki, perempuannya mukminah, gampang. Soim laki-laki, perempuannya dapat ya. Baik, satu. Tapi kalau Anda ingin jadikan banyak dan bentuknya netral, mencakup laki-laki dan perempuan. Netral, bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, Anda tambah un di ujungnya. Muslimun, mukminun, itu bentuk netral. Kalau ingin spesifik perempuan aja tambah at di ujungnya. Muslimun jadi muslimat, mukminun jadi mukminat, kafirun jadi enggak usah ngarang, kafirat enggak ada. Ingat, kafirat enggak ada ya. Orang Arab pun enggak tahu apa itu kafirat. Kafirun itu umum maknanya. Ya, seperti hadirin nggak usah ngarang, nggak ada hadirat. Betul Pak, dalam bahasa Arab fasih hadirat nggak ada. Jadi hadirin itu sudah bentuk jamak mencakup laki-laki dan perempuan. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan hadirin hadirat, nah itu kelebihan. Itu kelebihannya. Betul Pak, di Arab nggak kenal, silahkan antum cari. Sampai kiamat kurang 2 hari, orang Arab nggak akan kenal. Sekarang lihat. Yuqimunas shalah. Kalimat salat ini diawali dengan kata yuqimun, ujungnya ada unnya, menunjukkan pada banyak orang. Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling paham tentang Quran. Kalau antum baca Riyadhus Shalihin, ada 1896 hadis di dalamnya. Lihat bab pertama, babul ikhlas wa ihbarun niyyah. Di bab yang pertama, hadis nomor 10, posisi paling kiri sebelah bawah, riwayat Abu Hurairah. Apa yang dimaksud yuqimun di sini? Lihat kalimatnya. Salatul rajuli fil jamaah. Salat yang ditunaikan oleh seseorang dengan berjamaah. Masya Allah. Jadi yang standar saja. Kalau Anda bercita-cita masuk surga dengan segala kenikmatannya, maka lihat amalan standar. Pertama salat. Salat pun yang terbaik berjamaah, bukan sendirian. Jadi ketika Anda bisa menunaikan salat berjamaah itu yang paling standar. Ketika Anda menunaikan salat tidak berjamaah, berarti iman Anda sedang di bawah standar. Anda bisa menunaikan sholat dengan berjamaah, Anda memilih sendirian, maka iman Anda sedang di bawah standar. Karena standar untuk mendapatkan surga, kalimat takwa pertama itu dibuka dengan kalimat sholat plus berjamaah. Artinya jika ada seseorang meninggalkan amalan standar ini, padahal dia bisa mengerjakannya bukan dalam suasana yang darurat, maka ini menunjukkan imannya sedang berada di bawah standar. Masya Allah. Apalagi yang ini masjid, ini rumahnya dekat dengan masjid, speaker masjid langsung ke kamarnya begini. Di sini ada orang, rumahnya gubuk, sepeda aja nggak punya. Mendengar adzan dari sini, jarak 1 kilo, jalan kaki ke sini. Ini dekat dengan masjid,
Sepeda ada, motornya gede lagi, mobilnya ada, segalanya ada, belum mau berangkat. Ada yang salah dalam dirinya. Ada yang keliru. Masya Allah. Jelas di sini? Baik, sekarang kita diam sejenak. Coba antum pikirkan ya, di antara sekian senyuman yang antum pernah keluarkan, kebahagiaan yang anda dapatkan sampai hari ini, apapun profesi anda suatu saat akan tinggal. Dan mungkin hari ini anda akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda nggak bisa pilih. Pertanyaan saya, dari sekian amalan standar yang disampaikan, berapa yang sudah kita maksimalkan? Silahkan cek. Dan anda yakini itu pasti sesuatu akan kembali kepada Allah. Kalau anda tidak berpikir berubah dari hari ini, waktu anda akan semakin sempit, anda akan tertinggal. Jadi saya mohon, kalau boleh saya bermohon, saatnya kita berubah. Anda silahkan jadi apapun, silahkan. Yang paling penting anda beriman kepada Allah, tingkatkan takwa. Yang standar jaga. Saya mau kasih contoh ya, sahabat Nabi aja bisa, Masya Allah. Yang petualang ada teman-teman. Muawiyah bin Abi Sufyan, itu orangnya tinggal di Mekah. Tapi beliau sampai melakukan ekspedisi berpetualang itu. Ya, sampai ke Mesir, dari Mesir ke Libya, dari Libya ke Tunis, dari Tunis ke Aljazair, Algeria, nyebrang lagi sampai ke Damaskus, Syria. Sampai kemudian jadi gubernur di Syria, sampai bikin masjid. Tapi antum tahu apa yang terjadi? Masya Allah, ini sahabat pencatat wahyu, dekat dengan Nabi, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Jadi gubernur, jadi pemimpin, jadi presiden. Gubernur, presiden, sahabat Nabi, penulis wahyu, hafal Quran, dekat dengan Nabi, Masya Allah, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Antum sahabat bukan, presiden bukan, gubernur bukan, Masya Allah, tidak sekaya Muawiyah, tidak sedekat Muawiyah kepada Nabi. Surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Sampai hari ini antum belum mau berubah, antum butuh waktu berapa lama lagi? Ini baru yang standar. Di Bekasi kami kumpulkan anak-anak, Pak. Sebagian teman-teman dari Bandung kadang suka main ke sana malam Jumat. Itu maghrib di Bekasi sekarang jam 6:16. Setengah 6, anak usia 4 tahun, 5 tahun, itu Masya Allah, sudah bawa tas, berangkat ke masjid. Azan belum berkumandang, setengah 6. Ngajak kawannya, ayo ke masjid. Tidak cukup dengan itu. Mereka tunaikan salat berjamaah. Setelah itu menghafal Quran, belajar sirah Nabi. Ba'da Isya, Isyanya jamaah lagi. Ba'da Isya mengulang hafalannya, setengah 9 baru pulang ke rumah. Anak usia 4, 5, 6 tahun. Masya Allah. Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Bekalnya cukup, hartanya banyak, perangkatnya ada. Segalanya cukup mengantarkan antum ke masjid. Sampai hari ini, Masya Allah, hanya untuk sekedar sholat tepat waktu pun antum belum mampu. Berapa lama lagi waktu yang antum butuhkan untuk berubah? Antum kalah tuh. 4 tahun belum dihisap kawan. 4 tahun belum ada balik bagi mereka. 4 tahun sudah mulai mau ke masjid. 40 tahun belum terfikir ke masjid. Antum butuh berapa tahun lagi? Demi Allah saya katakan, 4 tahun menghafal Quran, matanya buta, diantar oleh ibunya, menempuh jarak untuk sekedar menghafalkan Al-Quran, dia hafal juzam. Antum 40 tahun, segalanya ada, matanya melihat, fisiknya lengkap, kendaraannya ada, Masya Allah. Sampai hari ini belum bisa baca Quran, antum butuh berapa tahun lagi? Dan antum sadar bahwa itu akan dibawa pulang gitu kan? Mari kembali kepada Allah. Kalau yang standar saja, sampai hari ini anda belum siap untuk menjalaninya, anda butuh berapa waktu lagi untuk kesiapannya? Sekarang, surganya belum jelas, karena masih standar. Nah sekarang, kalau sudah paham dengan yang standar ini, saya naikkan levelnya sedikit. Saya tanya dulu sebentar. Kita harus bikin kesepakatan dulu ya. Kalau nggak sepakat, saya hentikan kajian saya, dan saya pulang. Baik, saya mau ada kesepakatan dulu sebentar. Insya Allah kita mau masuk surga? Baik. Yang mau masuk surga boleh angkat tangan? Alhamdulillah, sebentar ya. Turunkan, ganti. Yang tidak mau masuk surga boleh angkat tangan? Oh, baik. Semua mau masuk ya insya Allah ya? Baik, siap masuk surga? Baik. Pertanyaannya, mau surga yang mana? Itu poinnya. Nah, kalau belum jelas surganya, kita nggak bisa turunkan amalannya. Karena itu, saya turunkan dengan cepat. Tawaran dari Al-Quran, kita diminta untuk meningkatkan amal soleh, bentuknya takwa, ini yang standar. Tapi kalau yang standar saja nggak akan cukup, karena kita mesti punya rencana kebaikan yang lebih. Karena itu, saya akan coba turunkan dengan cepat. Tawaran langsung dari Allah dalam Al-Quran, jenis-jenis surga yang bisa kita pilih. Dari sini silahkan pulang dari sini untuk merencanakan di rumah. Surga mana yang ingin antum tentukan dengan keluarga, supaya bisa masuk ke dalamnya. Sepakat sampai sini? Sepakat, sahabat aja sepakat, tabiin sepakat, ulama sepakat. Masya Allah, antum sahabat bukan, tabiin bukan, ulama bukan, tidak sepakat. Antum sehat gitu ya. Masya Allah. Kadang-kadang suka agak aneh nih kehidupan hari ini. Masya Allah. Teman-teman, yuk kita turunkan dulu. Yang ini saya simpan sebentar. Bagi yang pernah merasa berbuat salah dalam hidupnya, ini bahasan terakhir dengan tantangannya. Saya turunkan tawaran pertama, Quran surah ketiga ayat 31. Langsung saja, satu. Ada surga level paling tinggi, surga bersama para nabi. Dalilnya ada di Quran, surah ke-4 An-Nisa ayat 69, posisi paling kanan di pertengahan, mushaf standar. Ya.
Ini tingkat paling tinggi ya. Yang Anda tahu mungkin surga Firdaus, surga Aden dan sebagainya. Kalau itu tahapan-tahapan surga sampai yang 8 tahapan itu. Tapi setiap tahapan ini punya level, ya, dibagi ke 4 level nanti. Di 4 level ini diturunkan lagi dari mulai surga paling rendah sampai yang paling tinggi. Level pertama surga bersama para nabi. Ya. May yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, maka mereka akan diberikan nikmat seperti orang-orang dulu, dijamin masuk surga tinggal dengan para nabi. Masya Allah. Asep, kamu di mana surganya? Berkunjung gitu kan? Kan sama ahli surga bisa berkunjung. Alhamdulillah, saya di surga ini. Siapa sama siapa? Ustadz yang dulu kita ngajar taklim, Ustadz Fulan. Masya Allah. Terus siapa lagi? Syekh Fulan. Masya Allah. Luar biasa ya. Siapa lagi? Imam Fulan. Masya Allah. Kamu di mana? Surga X. Masya Allah. Dengan siapa? Depan saya, Nabi Yusuf. Masya Allah. Nabi paling ganteng semuka bumi yang ada di Quran. Masya Allah. Perempuan-perempuan melihat tangan tergores. Masya Allah. Quran surah 12 ayat 31. Wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basharun hadza illa malakun karim. Nabi paling ganteng di muka bumi. Perempuan melihat tangan tergores. Antum seganteng-gantengnya lewat ibu belum tentu kepleset. Masya Allah. Yusuf. Belakang Nabi Sulaiman, Nabi paling kaya. Masya Allah. Samping kiri siapa? Masya Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. Samping kanan Nabi Muhammad SAW. Tingkat pertama. 2, turunkan dulu ya. Nanti amalannya kita turunkan. Taman surga. Taman surga. Masya Allah. Taman surga. Indahnya luar biasa. Quran surah 51 ayat 15 sampai 23 amalannya. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Sebagian orang takwa ingat, takwa. Kembali lagi kepada bahasan tadi. Ada orang-orang takwa yang akan tinggalnya di taman surga. Apa keindahan taman surga yang membedakan dengan surga yang lainnya? Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka akan mengambil langsung kenikmatan surganya langsung dari Allah. Jadi kalau surga biasa, yang normal-normal standar, itu yang melayani pelayan surga, namanya wildanul mukhalladun. Ya, Quran surah 76 misalnya kan, Al-Insan. Begitu antum ingin mendapatkan apapun dari ayat 19 sampai dengan ayat 20, wildanul mukhalladun, dilayani oleh pelayan surga. Kalau laki-laki bidadari surga. Kalau perempuan pangeran surga. Yang ganteng cantiknya mala ainun ra'at, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah terlihat di muka bumi. Masya Allah. Ya, lu'lu wal marjan, seperti mutiara-mutiara yang berkilauan. Gak pernah dilihat di bumi, terdengar di telinga, dan tidak akan terbayangkan. Antum bayangin sekarang, gak akan seperti itu. Ya. Gelasnya gak seperti ini. Bi akwabi wa adariya kawakak simin na'in. Dilapisi emas-emas yang berkilauan, mutiara yang sangat indah. Gak pernah disaksikan sebelumnya. Itu surga biasa. Tapi taman surga, Allah langsung yang berikan tanpa perantara. Dan gak usah dibayangkan. Kun fayakun ada. Dan bisa melihat Allah tanpa sekat. Langsung. Quran surah 75 ayat 22 sampai 23. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Ada orang yang di akhirat nanti wajahnya berbinar-binar gembira. Ila rabbiha nadhirah. Karena bisa melihat Allah tanpa sekat langsung. Gak usah antum bayangkan. Antum cukup tingkatkan amalannya, antum bisa dapatkan anugerahnya. Masya Allah. Indah luar biasa. Taman surga. Nanti kita lihat amalannya. 3, surga seluas langit dan bumi. Masya Allah. Seluas langit dan bumi. Ada di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 133 sampai 134, posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfirah. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah antum untuk bertobat, istighfar pada Allah, minta ampunan dan berharaplah minimal bisa masuk surga, minimal seluas langit dan bumi yang kami sediakan bagi orang takwa, seluas langit dan bumi. Masya Allah. Silahkanlah terserah di surga nanti. Mau motor-motoran, mobil-mobilan, sampai ke ujungnya cari itu seluas langit dan bumi. Masya Allah. Lihat. Surga yang terakhir, surga kelas biasa. Yang tidak disebutkan keindahannya kecuali dalam kalimat yang singkat. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, tidak pernah dilihat di dunia, didengar di bumi, kemudian terbayangkan nikmatnya. Nikmat juga, tapi tidak senikmat yang ini. Di tingkat paling rendah, yang paling standar. Nanti amalannya ada di antaranya di hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Siyam, nomor hadis yang pertama. Kalau antum lihat di hadis Muslim, di jilid yang pertama, bab ke-14, hadis nomor 15. Posisi paling kiri di pertengahan. Nanti kita turunkan, kita bacakan. Baik.
Zaman Nabi, sahabat-sahabat ketika diinfokan ini, mereka mengukur kemampuan. Saya ada di mana? Jadi ketika ditawarkan surga, ingin semuanya. Tapi setiap yang memiliki keinginan itu, mereka cerdas berpikir, di mana kemampuan saya ketika akan mengejar nilai takwa, itu yang saya akan tekuni. Masya Allah. Sampai-sampai kemudian ada seorang Arab Badui. Di hadis Muslim, bab yang ke-14, hadis 15, di kitab Siyam Al-Bukhari nomor hadis yang pertama. Ja'a Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka dia berkata, ya Rasulullah, dullani ala amalin bima ma'mid basitin yudkhiluni al-jannah. Masya Allah. Ya Rasulullah, tolong tunjukkan pada saya amalan yang singkat-singkat aja, gak usah banyak-banyak, tapi bisa memasukkan saya ke dalam surga. Pintar orang ini. Modal sedikit, keuntungan pengen banyak. Ya. Jangan banyak-banyak ya Rasulullah. Yang singkat-singkat aja, yang penting masuk surga daripada enggak sama sekali. Kata Nabi SAW disampaikan, Masya Allah, ditunjukkan oleh Nabi. Cukupkan dengan al-faraid, cukup sholat fardu saja, nggak usah sholat sunnah. Kemudian puasa Ramadan saja, nggak usah puasa sunnah. Dikerjakan yang fardu-fardu, nggak usah mengerjakan yang sunnah. Kalau kamu istiqamah dengan ini, meninggalkan maksiat, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Fantalaqa, maka dia pergi meninggalkan Nabi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar dengan janjinya, dia akan masuk surga. Karena dia mengatakan pada Nabi, ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu saja, tidak akan mengerjakan yang sunnah, dan saya akan berusaha menghindarkan diri dari maksiat. Kata Nabi, aflaha in sadaqa, au dakhalal jannah in sadaqa. Kalau benar dengan janjinya, masuk surga. Masya Allah. Ini. Antum kira-kira mau yang mana? Oh, Masya ekonomi. Yang penting masuk daripada enggak sama sekali. Ya? Masya Allah. Tapi itu cara berpikir yang tidak tepat. Karena yang bertanya tadi orang Badui, yang biasa. Dia tidak menghitung bagaimana risikonya. Kalau antum pengen bikin target, jangan yang ini. Ambil yang tinggi yang ini. Jadi kalau antum tingkatkan amalan, motivasinya kuat, misal nggak nyampe ke sini, nyangkutnya jelas, di sini nyangkut, bisa ke sini, paling rendah ke sini. Tapi kalau anda pasang target di sini, kemudian nggak nyampe, nyangkutnya di mana itu? Jadi masalah, gitu kan? Jadi tolong naikkan ya, tolong naikkan. Jadi kelas yang mana yang kita pilih? Baik, bisa berbeda-beda sesuai dengan kemampuan. Kita turunkan dulu. Pertama kelas VIP. Ya. Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa yang mau menaati Allah dan Rasul? Baik. Rasul kita siapa? Rasul kita siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka dari sini ada tawaran dalam Al-Quran. Antum bisa tinggal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan para nabi-nabi yang lain. Catatan pertama, antum mau menaati segala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kemudian Quran surah ketiga itu Al-Imran ayat 31. Posisi paling kiri sebelah atas. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, jika kalian, maksudnya kita umat Muhammad SAW, mengaku mencintai Allah, maka buktikan cinta itu dengan mengikuti saya, ikuti Nabi, ikuti Rasul. Bagaimana cara mengikuti Nabi? Maka ditafsir di Quran surah ke-59 ayat ke-7. Di akhir ayatnya, posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma, dan segala apapun yang pernah ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka cepat ambil. Ingat maknanya semua ya, jangan sebagian-sebagian. Ini bukan cuma amal ibadah yang praktikal, ritual saja, bukan. Salatnya dipelajari seperti Nabi, maaf, tapi lisannya nggak seperti tuntunan Nabi. Tangannya nggak seperti tuntunan Nabi. Kakinya nggak seperti tuntunan Nabi. Semuanya pelajari, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bagaimana Nabi minumnya, bagaimana Nabi jalannya, termasuk antum tuh yang sering di jalan berkendaraan, bagaimana Nabi berkendaraan. Pernahkah Nabi berkendaraan ganggu orang lain? Pernahkah Nabi berkendaraan meninggalkan waktu sholat? Pernahkah Nabi berkendaraan melakukan perbuatan yang tercela? Cek. Katanya ingin masuk surga level pertama, tapi Anda sendiri melanggar ketentuan Nabi. Kita turunkan. Ya. Dari mana mulainya? Pilih sesuai kemampuan kita. Ditafsir di Quran, surah ke-33 ayat 21. Masya Allah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswah. Saya sudah pernah terangkan ini. Teman-teman, tolong saya tegaskan lagi karena kita ada beberapa teman yang bergabung, mungkin belum pernah dengar tentang uraian ini. Ini, kalimat ini
bisa dibaca dengan 2 riwayat. Kalau teman-teman belajar tentang qiraat, ya, ada 7 qiraat mutawatir, 3 kemudian masyhur, jadi asyrah, 4 yang syadz. Jadi ada 14 di qiraat. Ini kata uswah bisa dibaca dengan 2 cara, bisa uswah, bisa iswah. Jadi kalau antum belajar riwayat Qalun atau Warsh dari Nafi', bacaannya bukan uswah tapi iswah. Qad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Iswah. Nah sekarang, kenapa bisa dibaca dengan 2 cara? Perhatikan kedalaman bahasa Al-Quran. Uswah harakatnya di mana? Di atas, di bawah? Di atas, baik. Atas itu bahasa Arabnya disebut dengan rafa. Tinggi atau rendah? Tinggi. Baik, di atas. Harakatnya fathah atau kasrah? Kasrah. Dhammah. Dhammah ya. Kalau fathah a, kasrah i, gitu kan? Baik. Fathah atau kasrah? Dhammah. Baik. Apa artinya dhammah? Berkumpul, banyak, sesuatu yang berkumpul, yang dhamma, banyak, berkumpul. Baik, pelan-pelan. Kalau ini, di bawah atau di atas? Di bawah, karena itu disebut dengan khafad, rendah. Rendah. Namanya apa ini? Kasrah. Apa artinya kasrah? Kasrah itu asalnya pecah, Pak, pecah. Jadi kalau gelas pecah ini, kasrah juzaj, ya, gelasnya pecah. Kan ada beling-beling kecilnya ya. Nah, beling-beling kecil ini, maaf, kecil atau besar? Tipis atau tebal? Kecil. Jadi kasrah itu ungkapan menunjukkan pada yang kecil-kecil, suara tipis. Makanya yang tadi mengumpul, yang ini tipis, kecil, tipis. Makanya menunjukkan kelembutan, kecil, lembut, tipis. Ya. Makanya seringkali ini digunakan pada istilah-istilah perempuan. Ya, anta laki-laki, perempuan anti lembut tipis. Ya, ibu keluar malam-malam kan, oh jam 1, jam 2, begitu keluar di pohon ada masya Allah, gak usah takut bu, gak usah takut, tinggal bilang aja kasroh ya, gitu ya. Udah selesai. Baik, teman-teman, kenapa bisa dibaca dengan 2 cara? Harakat i ingin menunjukkan isyarat bahwa keteladanan pada diri Nabi itu bukan hanya pada yang tinggi-tinggi, yang berat-berat, yang banyak kita dapatkan. Sholat malamnya sampai bengkak-bengkak, gitu kan? Bagaimana bacaan Qurannya, yang dalam 1 rakaat kadang-kadang sampai 5 juz 4 halaman. Ya, dari Al-Baqarah selesai, Ali Imran selesai, baru An-Nisa 176 ayat, beliau kemudian ruku. Itu tinggi, tidak mudah kita kemudian ikuti. Anda bisa mulai dari yang ringan-ringan. Bagaimana cara makannya Nabi? Bagaimana cara minumnya Nabi? Bagaimana cara jalannya Nabi? Bagaimana bangun tidurnya Nabi? Mulai dari situ. Ketika Anda mencintai Nabi SAW dan berupaya menghadirkan tuntunannya dalam hidup supaya Anda bisa mengikuti itu, maka Allah akan membalas dengan surga yang paling tinggi. Ini nomor 1. Insya Allah spesifik materi ini saya akan bahas malam nanti di Grand Sharon di Masjid Al-Mujahadah. Materinya ini, dan kita bikin silabus kegiatan Nabi selama 24 jam dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Ya, ini poin pertama. Yang ini antum yang sudah pengen level yang pertama, turunkan ya, bikin rencana. Terserah siapapun antum. Ya, apapun profesi dunia Anda, turunkan ini jadi seperti itu. Oke, yang kedua, taman surga. Apa amalannya? Lihat Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Ada orang-orang takwa tinggal di taman surga. Akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Rabbnya saat di dunia mereka orang-orang ihsan. Apa amalan dia? Masya Allah, ayat 17-nya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kalau antum ingin masuk ke taman surga yang anugerahnya langsung dari Allah, kata Allah, lihat, kanu mereka ini qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit sekali tidurnya di malam hari, diisi dengan ibadah. Masya Allah. Malah ibadah. Tidurnya sedikit tidur. Ini ahli surga, taman surga. Jangan dikurangi, jangan ditambah. Begitu tambah bermasalah. Ahli surga, taman surga, sedikit tidur. Antum tambah, sedikit-sedikit tidur misalnya kan? Masya Allah. Akan masuk. Tayyib. Wabil asharikum yastaghfirun. Menjelang subuh mereka istighfar. Antum yang pengen pada level kedua ini, ayo turunkan ayatnya, rencanakan, sesuaikan dengan pekerjaan Anda. Jadi kalau Anda ingin masuk taman surga, jangan sampai Anda mengerjakan amalan di dunia, mencari rezeki dunia, yang menjadikan waktu malam Anda habis untuk mengambil dunia. Sehingga Anda nggak bisa mengerjakan amalan ini.
Saya pengen masuk taman surga, tapi malam begadang lagi. Nggak pernah tahajud, nggak pernah baca Al-Quran. Sibuk istirahat, paginya capek, malam istirahat, Masya Allah. Siang sibuk untuk dunia, malam ketiduran, cita-cita masuk surga. La haula wala quwwata illa billah. Mana untuk akhiratnya? Antum tahu burung? Halo? Burung. Jangan katakan Allah ada, betul? Burung itu berangkat cuma pagi, Pak. Pulang sore. Rizkinya dapat. Bukan cuma untuk dirinya, untuk keluarganya, Pak. Burung keluar pagi, pulang sore, rizki dapat untuk keluarganya dan tidak dihisap. Yang tidak dihisap saja berangkat pagi-pagi, pulang sore hari, dapat rizki untuk keluarganya. Masya Allah. Masa antum yang dihisap berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, dunia terus. Cita-cita masuk surga, untuk akhirat tidak ada. Dan burung bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu dia mencari rezeki, dia bertasbih, dia berzikir, dan seterusnya. Betapa diungkapkan di Quran surah ke-17 itu, teman-teman. Bagaimana disebutkan oleh Al-Quran, bagaimana makhluk selain kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa im min kulli syai', dan tidaklah segala hal ya illa yusabbih, kecuali akan bertasbih bihamdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Sementara Anda tidak mengetahui bagaimana cara dia bertasbih. Burung berangkat pagi bertasbih, mengepak dia tasbih, berzikir kepada Allah, dapat rezekinya. Barangkali yang membuat Anda sulit mendapatkan rezeki yang berkah, walaupun berangkat gelap, pulang gelap, kerja lagi, tapi tidak berkah. Barangkali pekerjaan Anda tidak menghadirkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua berzikir. Makanya burung semua taat. Tidak dihisap tapi taat. Bagaimana dengan manusia yang dihisap dan dia tidak taat? Saya mohon izin ya, ini suka ada istilah-istilah yang tidak tepat ya. Ada burung gereja, konotasinya non-muslim itu kan. Nggak ada burung-burung non-muslim. Ya, burung itu tetap selesai, nggak dihisap, tunduk patuh pada Allah. Saya baru pulang dari Mekah, Pak. 3 hari lalu sudah saya sampai hari Selasa. Ini kadang-kadang ada pertanyaan, Ustaz, kok di Mekah ada burung gereja ya? Masya Allah. Pak, itu mu'alaf. Nggak usah dikasih dalil itu kan. Kadang-kadang pertanyaan ada-ada saja. Baik. Teman-teman, yang ketiga, seluas langit dan bumi. Silakan turunkan amalannya. Ini lebih kepada amalan-amalan tambahan. Ya, Quran surah ketiga ayat 133 134. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhimina al-ghaidha, sanggup menahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, dan pandai memaafkan kesalahan orang lain. Dan amalan yang keempat sudah saya sampaikan. Tidak di sini, silakan Anda keluarkan. Terserah Anda mau jadi apapun. Anda jadi biker yang saleh, pengusaha yang saleh, kemudian pengajar yang saleh, birokrat yang saleh. Dan kesolehan ini diikat dengan nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau waktunya masih cukup, saya akan turunkan bahkan dari yang telah saya tuliskan. Anda bisa membuat turunan takwa bahkan dari belum dilahirkan sampai meninggal dunia. Saya tuliskan barusan. Itu ada semuanya. Jadi takwa jangan hilang di setiap keadaan. Di suami yang takwa. Jadi anak yang takwa. Di pelajar yang takwa. Jadi ustaz yang takwa. Penghafal Quran yang takwa. Kalau antum bisa hadirkan itu dalam kehidupan sampai maut datang, Masya Allah, itu yang paling indah. Dan teman-teman, saya akhiri sebelum saya jawab 1-2 pertanyaan. Ternyata saking sayangnya Allah buka kesempatan ini bagi setiap hamba. Tergantung antum ingin atau tidak. Bahkan bagi orang yang pernah merasa dirinya berlumur dengan maksiat. Saya tidak peduli demi Allah, saya katakan, saya tidak peduli. Karena Allah pun tidak peduli dengan semua ini. Bagaimana saya bisa peduli? Allah saya tidak peduli. Teman-teman, ada tawaran dalam Al-Quran. Gak peduli antum pernah berbuat maksiat apapun. Yang ada di sini, tidak ada dari kita yang sempurna. Tidak ada di antara kita yang sempurna. Saya yakin kita pernah berbuat salah. Perhatikan tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Az-Zumar itu. Teman-teman sekalian, Quran surah Az-Zumar ayat 53 itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakan Muhammad pada hamba-hambaku yang pernah berbuat israf. Israf itu perbuatan yang tak terlukiskan. Dosa yang tidak terukur. Pernah mabuk, pernah judi, pernah macam-macam, segalanya. Orang cuma bohong saja, orang cuma menipu saja, orang cuma dusta saja dalam tanda petik. Yang ini dusta iya, mabuk iya, nipu iya, judi iya. La haula wala quwwata illa billah. Tapi Masya Allah, tiba-tiba muncul tawaran dari Allah. Nyawanya belum diambil. Perhatikan tawarannya. La taqnatu min rahmatillah. Kalau kamu mau kembali, jangan putus asa dari rahmat Allah. Saya tunggu. Tahukah Anda, ketika Anda masuk ke masjid ini, tawaran pertama dari kalimat yang Anda keluarkan, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan pintu-pintu rahmatmu. Rahmat pertama yang disebutkan dalam Al-Quran, ampunan dari dosa. La taqnatu min rahmatillah. Siapapun Anda yang hadir saat ini, yang pernah merasa punya dosa, demi Allah kami sampaikan, terbuka peluang untuk mendapatkan surga ini. Kembalilah kepada Allah, perbaiki diri kita, jadilah orang lebih baik lagi, dan berita baiknya, Quran surah keempat, ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah. Pernah ada orang bunuh 100 orang.
mabuk, judi, berselisih tidak usah dipertanyakan lagi, dan membunuh sudah 100 orang. Tiba-tiba dia bertobat, bertanya pada seorang syekh, saya ingin berubah. Adakah kesempatan untuk saya berubah? Syekh ini mengatakan, tidak pernah tertutup pintu untuk berubah. Bahkan kedatangan kau ke sini pun bagian dari rahmat Allah untuk merubah dirimu menjadi lebih baik. Masya Allah. Bagaimana caranya? Dijawab oleh syekh tadi, lihat kalimatnya. Sesungguhnya kamu bukan hamba yang kotor. Kamu itu hamba yang baik. Cuma kamu tinggal di lingkungan yang membuat kamu tidak baik. Berhijrahlah engkau, pindah ke tempat A, belajar pada Syekh Fulan. Syekh Fulan itu akan mengajarkan engkau jalan-jalan untuk kebaikan. Maka berangkatlah orang ini untuk belajar ke majlis ilmu, ke Syekh tadi. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dia berangkat di pertengahan jalan, belum sampai di majlis ilmunya, Allahu Akbar. Tiba-tiba maut datang menjemput. Lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Meninggal dia di perjalanan untuk belajar menuntut ilmu. Dengan keinginannya berubah, diterima taubatnya, dengan langkahnya mendapatkan amalan baru. Apa yang terjadi? Dakhalal jannah. Sampai turun isyarat di zaman Nabi Muhammad SAW dengan turunnya Quran surah keempat ayat 100 itu. Lihat ujung ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli thumma yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Dan bila ada orang yang baru keluar dari tempat dia tinggal, dia merasa ingin merubah dirinya, ingin lebih dekat dengan Allah, berubah sesuai tuntunan Rasulullah. Kemudian dia berangkat, belum sampai ke tujuan, maut datang menjemput dia lebih cepat dari apa yang dia bayangkan. Perhatikan pernyataan Allah. Allah yang menyayangi antum, menantikan antum. Lihat kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Saya catat pahalanya, saya ampuni dosanya, saya terima tobatnya. Bunuh 100 orang, mabuk, berbuat onar, mau berangkat ke majlis ilmu, di pertengahan meninggal dunia, diterima tobatnya, meninggal masuk surga. Antum pernah bunuh orang? Sesering apa mabuknya dengan orang tadi? Sesering apa perbuatan maksiatnya? Masya Allah. Dia belum sampai ke majlis ilmu, diterima tobatnya masuk surga. Antum sudah sampai di sini. Sudah salat 2 rakaat, sudah mendekat kepada Allah, sudah ngambil pelajarannya. Kalau dengan semua yang disampaikan belum membuat Anda tersentuh untuk berubah, Anda butuh apa lagi untuk menjadikan Anda tersentuh untuk berubah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang paling indah kecuali Anda bersujud saat ini, memohon kepada Allah ampunan dari dosa. Bertaubat kepada Allah. Minta diberikan ampunan. Minta diberikan segala pemaafan. Maka ketika Anda meninggalkan masjid ini, Masya Allah, misal sangat beruntung ketika Anda keluar, Masya Allah, tiba-tiba baru keluar kaki kirinya, Allahumma inni as'aluka min fadli. Tiba-tiba Anda kembali kepada Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, saya terima tobatmu, saya ampuni dosamu, sekarang pulang ke sini. Fadkhuli ibadi, masuk ke dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan nantikan surga yang telah aku janjikan ini. Masya Allah. Mau seperti itu? Tunggu sebentar ya, kita belum keluar, masih di dalam majlis ya. Masih ada waktu insya Allah. Baik. Di teman-teman sekalian, tapi kita nggak bisa memilih. Mungkin keluar, mungkin di dalam majlis, atau mungkin ada kesempatan untuk kita meningkatkan amal saleh lagi. Karena itu, jalan ke surga tidak panjang, kecuali antum yang menjadikannya panjang. Jalan ke surga itu nikmat, diberikan kemudahannya, asal Anda mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon perlindungan kepadanya. Tapi yang menjadikan itu pendek, mohon maaf, adalah peningkatan ketakwaan kita. Dan cara meningkatkan takwa itu tidak mudah, karena akan berhadapan dengan ujian-ujian yang harus kita hadapi. Ujian yang nanti kita akan bahas lain waktu, dalam pertemuan yang lain, tapi sebagai bocoran, antum bisa lihat Quran surah kedua Al-Baqarah, ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah, dan nanti pelajari solusinya, cara mengatasinya, di Quran surah ketiga, ayat 142, posisi paling kiri, sebelah atas insya Allah. Paham insya Allah? Jelas? Baik.